Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Manajemen kelas C07. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Pemasaran yang berjudul Strategi Menghadapi Persaingan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Angelia Kiki Ariska, ada Rizkina Amaliatul Hasanah, Yeti Lestari, dan Yoga Saputra. Dalam materi strategi menghadapi persaingan yang akan kita bahas, yakni mengenai persaingan di pasar. Untuk merencanakan dan mengimplementasikan secara efektif strategi positioning merek terbaik, perusahaan harus memberikan banyak perhatian kepada pesaing mereka. Pasar menjadi selalu kompetitif untuk memusatkan perhatian kepada konsumen saja. Kemudian, di dalam suatu persaingan terdapat beberapa kekuatan kompetitif, yaitu ada 5 kekuatan kompetitif yang terdiri dari pendatang baru potensial, yang kedua pemasok, yang ketiga produk pengganti, yang keempat pembeli, dan yang kelima pesaing industri. Untuk yang pertama, yaitu pendatang baru, model ini meneliti bagaimana intensnya persaingan saat ini di pasar yang ditentukan oleh jumlah pesaing yang ada dan dari masing-masing mampu melakukan kompetisi persaingan yang tinggi ketika ada hanya beberapa bisnis sama menjual produk atau layanan, ketika industri tumbuh dan ketika konsumen dapat dengan mudah beralih ke pesaing yang menawarkan untuk biaya kecil. Kemudian yang kedua, ada daya tawar pemasok. Model ini menganalisis seberapa banyak daya pemasok bisnis memiliki dan berapa banyak kontrol itu memiliki lebih potensi untuk menaikkan harga, di mana pada gilirannya akan menurunkan profitabilitas bisnis ini. Selain itu, terlihat pada jumlah pemasok yang tersedia. Semakin sedikit ada, semakin besar kekuatan yang mereka miliki. Bisnis ini berada dalam posisi yang lebih baik ketika ada banyak pemasok. Sumber daya pemasok juga termasuk biaya switching perusahaan dalam industri, kehadiran pengganti yang tersedia, dan biaya pembelian pasokan relatif terhadap pengganti. Kemudian yang ketiga, ancaman produk pengganti atau layanan. Untuk studi model ini, betapa mudahnya bagi konsumen untuk beralih dari produk atau layanan bisnis dengan yang pesaing. Ini terlihat berapa banyak pesaing ada, bagaimana harga dan kualitas mereka dibandingkan dengan bisnis yang sedang diperiksa, dan berapa banyak keuntungan yang pesaing produktif yang akan menentukan apakah mereka memiliki kemampuan untuk menurunkan biaya mereka bahkan lebih. Ancaman pengganti diinformasikan dengan beralih biaya, baik langsung dan jangka panjang, serta kecenderungan pembeli untuk berubah. Kemudian untuk kekuatan yang keempat, daya tawar pelanggan atau pembeli. Model ini terlihat pada kekuatan konsumen untuk mempengaruhi harga dan kualitas. Konsumen memiliki daya ketika tidak ada banyak dari mereka, tetapi banyak penjual, serta ketika mudah untuk beralih dari produk atau jasa satu bisnis yang lain. Daya beli rendah ketika konsumen membeli produk dalam jumlah kecil dan produk penjual sangat berbeda dari pesaingnya. Kemudian untuk kekuatan yang terakhir, yaitu kekuatan di persaingan yang kompetitif. Model ini meneliti bagaimana intensnya persaingan saat ini di pasar yang ditentukan oleh jumlah pesaing yang ada dan dari masing-masing mampu melakukan kompetisi persaingan yang tinggi ketika ada hanya beberapa bisnis sama menjual produk atau layanan, ketika industri tumbuh dan ketika konsumen dapat dengan mudah beralih ke pesaing yang menawarkan untuk biaya kecil. Ketika kompetisi persaingan tinggi, perang antara iklan dan harga bisa terjadi yang dapat merugikan para pelaku bisnis bawah. Persaingan secara kuantitatif diukur dengan konsentrasi rasio yang merupakan persentase pangsa pasar yang dimiliki oleh 4 perusahaan terbesar di industri. Baik, untuk materi selanjutnya ialah mengidentifikasi pesaing. Pesaing adalah perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Persaingan dapat dilihat dari sudut pandang. Yang pertama ialah sudut pandang industri, yang merupakan suatu kelompok perusahaan yang menawarkan produk atau kelas produk yang merupakan pengganti erat satu sama lain. Kemudian pasar yang dibagi menjadi 2 bagian, ialah pasar aktual dan pasar potensial. Kemudian materi selanjutnya adalah menganalisis pesaing.
Perusahaan perlu menentukan beberapa langkah. Yang pertama adalah strategi, yang merupakan sekelompok perusahaan yang mengikuti strategi yang sama dalam pasar sasaran tertentu. Kemudian tujuan, dengan memaksimalkan laba jangka pendek dan juga jangka panjang. Terus tujuan, beberapa bauran tujuan seperti profitabilitas, pangsa pasar, arus kas, teknologi, dan juga layanan. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan dan kelemahan dari pangsa pasar, pangsa pikiran, dan juga pangsa hati. Perusahaan tidak boleh menghabiskan seluruh waktu berfokus pada pesaing, melainkan berfokus kepada pelanggan. Kemudian, untuk materi selanjutnya ialah memilih pesaing. Yang pertama, kuat melawan yang lemah, seperti Aqua harus melawan minuman air mineral yang lain. Kemudian dekat melawan yang jauh seperti Tokopedia, serta baik melawan yang buruk seperti mie instan Indomie dengan Liminilo. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu memilih pelanggan. Dalam suatu perusahaan harus mengevaluasi basis pelanggannya dan memikirkan pelanggan mana yang rela mereka lepas dan mana yang ingin dipertahankan. Berikut untuk tabel perbedaan dalam memilih pelanggan. Ada dua kategori, yaitu di sini yang rentan dan tidak rentan. Untuk pelanggan yang berharga di kondisi rentan, pelanggan ini menguntungkan tetapi tidak sepenuhnya senang dengan perusahaan. Cari dan atasi sumber kerentanan mereka untuk mempertahankan mereka. Di posisi tidak rentan, pelanggan ini setia dan menguntungkan. Jangan menipu mereka, tetapi pertahankan margin dan raih manfaat dari kepuasan mereka. Kemudian untuk yang tipe pelanggan yang kedua yaitu tidak berharga. Di posisi rentan, pelanggan ini suka beralih, biarkan mereka pergi atau bahkan dorong mereka pergi. Kemudian untuk di posisi tidak rentan, pelanggan yang tidak menguntungkan ini bahagia. Cobalah membuat mereka berharga atau rentan. Yang selanjutnya, strategi kompetitif pemimpin pasar. Di samping terdapat tabel posisi untuk menghadapi atau memberikan strategi kompetitif dalam menangani penyerang dan skala strategi kompetitif pemimpin pasar. Tindakan agar tetap menjadi pemimpin pasar yaitu ada 3. Yang pertama, dengan memperluas total permintaan pasar. Untuk memperluas total permintaan pasar terbagi menjadi 2, yaitu pelanggan baru dan lebih banyak penggunaan. Kemudian untuk yang strategi kedua, melindungi pangsa pasar. Strategi yang ketiga, meningkatkan pangsa pasar. Strategi lawan. Yang selanjutnya yaitu contoh strategi pemimpin pasar. Berikut terdapat gambar suatu produk di mana di gambar tersebut dijelaskan bahwa produk-produk tersebut disajikan dalam berbentuk berbagai varian seperti permen, larutan, maupun kapsul. Dari contoh tersebutlah tertera salah satu strategi pemimpin pasar dalam memasarkan produknya. Memilih strategi serangan spesifik. Strategi pengikut pasar. Ada 4 jenis strategi yang dapat diterapkan oleh pengikut. Yang pertama itu adaptor, lalu yang kedua imitator, yang ketiga itu counterfeiter, dan yang keempat atau yang terakhir adalah cloner. Pertama itu adaptor. Adaptor adalah pengikut mencoba untuk mengembangkan produk dengan beradaptasi dari pesaing terdekat mereka. Keuntungannya yaitu mereka dapat segera menjadi pemimpin karena mereka dapat beradaptasi, belajar, dan membuat produk yang lebih baik daripada kompetisi yang lebih tinggi. Lalu yang kedua itu imitator. Imitator merupakan pengikut memanfaatkan ekuitas merek pemimpin yang diperoleh dengan susah payah. Mereka kemudian menawarkan produk yang memiliki karakteristik serupa meskipun dengan harga yang lebih rendah. Lalu yang ketiga itu counterfeiter atau pemalsu, yaitu dengan market followers membuat duplikasi produk dan kemasan seperti yang dimiliki pemimpin serta menjualnya di black market atau melalui penyalur yang berputasi buruk. Lalu yang terakhir itu cloner. Market followers berusaha menyamai pemimpin pasar produk, merek, kemasan produk, segmen pasar, dan bauran pemasaran pemimpin.
Market followers yang menerapkan strategi ini sering dianggap parasit karena sedikit sekali berbuat untuk menstimulasi pasar dan hanya berharap dapat hidup dari investasi sang pemimpin tersebut. Strategi penceruk pasar atau market nicher dengan cara penceruk mencapai margin yang tinggi dengan penceruk yang cerdas. Tugas penceruk itu seperti apa? Yang pertama itu menciptakan ceruk, lalu memperluas ceruk. Yang ketiga itu melindungi ceruk. Lalu, apakah ada resikonya? Ya, tentu saja ada resiko. Resiko ceruk pasar mengering. Lalu yang kedua itu ceruk pasar diserang.